Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap di depan layar kaca Anda. Karena ada saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Temani oleh Daniel pojok kanan dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah ini ada aktor yang sudah 40 tahun berkarya di industri hiburan tanah air, tapi mukanya kayak masih diformalin gitu ya, awet muda. Ada Thomas Djorghi. Hai. Halo. 9 tahun. Kenapa Thomas Djorghi begini-gini? Segini ya kayaknya. Tapi nanti kita ngobrolnya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang masih ramai menjadi keresahan, perdebatan, perbincangan publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Baik. Keywordnya adalah royalti ya, masih rame ya. Selain rame berita-berita viral seputar kalau burung siapa juga kemarin sempat rame juga ketika ada sebuah hotel gitu ya, pemilik hotel di Mataram kalau nggak salah ya, yang bingung gitu kenapa dia ditagih juga royalti padahal perasaan dia nggak muter lagu di hotelnya. Terus kalau dari artikel tuh tulisannya adalah salah satu alasannya kenapa dia ditagih royalti karena kan di setiap kamar hotel ada TV-nya gitu. Gitulah, pokoknya itu masih jadi perdebatan publik. Ada lagi ternyata soal royalti yang lagi rame adalah beberapa musisi, penyanyi itu yang kesel banget sama royalti yang dia terima. Karena kok bingung gitu, kenapa cuma segini, kok jauh, kok nggak jelas. Ada yang bahkan mendeklar dirinya keluar dari salah satu LMK yang bernama WAMI atau Wahana Musik Indonesia. Coba kita lihat ini postingannya Tompi berikut ini ya. Gini, dulu sama Glenn saya beberapa kali diskusi tentang LMK mengutip dan mengebagi royalti dari konser. Belum pernah puas dan jelas dengan jawaban dari semua yang pernah saya tanya. Emang ngitungnya gimana? Ngebaginya atas dasar apa? A, I, U, E, O. Jawaban yang nggak masuk akal sehat saya dan semakin kesini kok semakin kisruh aja. Jadi kemarin saya sudah minta manajer saya untuk keluar dari keanggotaan WAMI. Silakan yang mau menyanyikan lagu-lagu di semua panggung pertunjukan konser kafe gak akan mengutip apapun sampai pengumuman selanjutnya gitu. Dia dikomentari oleh Tika Ramlan juga terbaik katanya gitu. Apakah pengaruh? Menurut aku tidak ya. Aku baca dulu. Jadi gini nih ya, aku tuh sampai baca tadi tuh belajar, aku sampai pusing kepala aku ya. Karena apa itu LMK, apa itu LMKN? Itu nyontek dulu nih LMK. Jadi itu kayaknya lembaga, bukan lembaga pemerintahan sebetulnya itu ya, lembaga nirlaba. Memang diawasi oleh Kemenkumham. Ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Itu di bawahnya ada LMK. LMK-nya tuh ada beberapa ternyata. Ada WAMI kemarin, ada Selmi, ada KCI, ada Pelari, ada apa-apa, pokoknya ada 15 ya. Aku sampai bingung, beda LMK yang satu dengan LMK yang lain itu apa gitu ya. Nah, secara awam aku bingung sebetulnya karena mereka sama-sama punya apa sih hak untuk mengkolek royalti. Dan yang kasihan kan yang dikolek ya. Iya gak sih? Hari ini datang ini, besok datang gitu gak sih? Itu ya. Aku agak mohon maaf aku agak gitu agak bingung ya. Tapi ya aku jadi memahami orang-orang yang ada di industri hotel, kafe, karaoke dan lain sebagainya gitu karena bayar apa lagi ini gitu. Sementara yang nyampe ke penyanyi atau pencipta lagunya yaitu banyak hal-hal yang aneh. Tapi setahu aku sejauh ini WAMI itu mengkolek untuk memberikannya kepada pencipta lagu. Memang khusus ya, pencipta lagu dan apa sih? Pemilik lagu, label lah. Oh, yang pemilik master. Loh, Selmi juga begitu katanya kemarin. Sama juga ya. Jadi gimana sih? Nah, iya kan? Tapi kan masalahnya tuh yang dikolek itu kan bulat ya. Maksudnya satu restoran dikolek bulat segitu per meter persegi, bukan kamu nyanyi lagu apa, gini. Oh lagu Tompi, oh lagu ini, oke abis itu kasih ke Tompi, nggak gitu. Koleknya bulat, iya kan? Baru dibaginya ke anggota yang terdaftar di WAMI kan gitu. Nah kalau si kafe itu menyanyikan lagu yang nggak terdaftar di WAMI, tapi kan duitnya tadi dikolek, itu duitnya kemana tuh? Gitu gak sih? Iya gak? Nah, itu pertanyaan aku orang awam ini. Iya. Dia keluar. Jadi jangan seneng dulu nyanyi lagu Tompi emang gratis dari Tompinya, belum tentu Anda nggak ditagih. Iya nggak? Ya gitu. Karena Tompi itu kan dia ciptain lagu juga ada ya? Ada juga ya.
Jadi kalau takut salah ya. Ada postingan Ahmad Dhani juga gini nih, sama nih Ahmad Dhani nih. Ahmad Dhani yang kemarin kita kesel-keselin juga, bukan kita ya, ada banyak orang yang kesel karena dia mau direct license, harus bayar langsung ke dia kalau ada penyanyi yang mau nyanyiin lagunya Ahmad Dhani di konser. Ya, itu bahkan menyatakan seperti ini. Wami, musik di acara nikah dan hajatan juga terkena royalti. Tarifnya 2% dari biaya produksi. Dia bilang gitu. Siapa sih yang bikin sistem kok hancur banget? Pantas nasib komposer hancur, katanya gitu. Ini juga membuat resah ya. Resah yang mau kawinan. Udah, biaya catering mahal, ya kan? Aduh, undangan mahal, ya. Belum tentu langgeng lagi. Astaga. Harus 2% dari biaya produksi, saudara-saudara. Dari biaya produksi, hello. Berarti itu kan termasuk biaya catering, dekorasi, paes, baju, iya kan? Paes ini kan juga termasuk berarti kan? Dari situ 2%. Biaya produksi itu bukan, atau biaya produksi musiknya doang? Musiknya aja. Oh, dari biaya produksi. Jadi kita biaya produksi musiknya. Berarti misalnya kita bayar band itu harganya 2 juta, gitu ya? 2% dari 2 juta itu, gitu. Oh, kirain dari dia produksi. Ini cuma separuh doang sih, headline bikin panik aja ya kan? Ya, takutnya banyak pasangan yang akhirnya nggak jadi resepsi. Komentar netizen berikut. Udah disuruh nyanyi bahas tapi nanti LMK nagih gimana? Apa? Nah, udah disuruh nyanyi bebas tapi nanti LMK nagih gimana? Kata Tompi. Awas aja kata dia gitu ya. Aku perhalus kata-katanya. Yang berikut. Katanya tetap harus bayar walaupun digratisin sama penyanyinya karena ada produser, pencipta lagu dan lain-lain. Tetap jawabannya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata Tompi lah yang nyanyi, Tompi lah yang nyiptain, Tompi lah yang punya master, Tompi lah yang produksi, Tompi lah yang main musiknya, semua adalah Tompi. Jadi tidak ada hak orang lain kan di situ. Baru gitu Tompi. Oke, yang berikut lagi. Selama itu ada hak orang lain, itu berarti LMK itu akan mengkolek untuk mendistribusikannya kepada yang punya hak lainnya. Karena kalau dalam royalti itu bukan cuma pencipta lagu, tapi yang punya master juga, yang punya suara juga, yang main musik juga, gitu nggak sih? Jadi ada banyak. Sebetulnya kalau menurut aku sih bagus. Iya dong, karena kita bisa hidup dari apa yang kita karya, apa yang kita itu sebenarnya bagus. Cuman masalahnya ada mungkin aturannya harus to the last. Ini kalau kita baca cuma dari headline agak panik ya kan? Kayak aku tadi panik, ya ampun. Nggak jadi resepsi nanti aku. Oke. Kita akan bintang tamu kita yang kemarin diisukan sudah menggelar resepsi ya sama Titi DJ. Ada Thomas Djorghi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Di model sampul majalah remaja saat berusia 16 tahun dan memiliki lagu hits berjudul Sembako Cinta, walaupun sempat dilarang ayahnya menjadi artis hingga kabur dari rumah selama 4 tahun. Selama 40 tahun ini diisukan sudah menikah dengan penyanyi foto dan menghadiri acara pernikahan bersama hingga dijodoh-jodohkan netizen, padahal dirinya dengan Thomas Djorghi, apa kabar? Bagus kabarnya. Titi DJ apa kabar? Titi juga bagus kabarnya. Nonton dia? Cutari juga apa kabar? Wah, bagus juga. Bagus juga ya. Kamu kan baik sahabatnya sebenarnya banyak di dunia hiburan ya. Banget. Tapi khusus Titi DJ ada banyak sekali berita-berita di luar sana. Ini salah satu Q&A dari netizen kita bacakan pertanyaannya. Ya. Mas Thomas Djorghi, banyak yang bilang katanya udah menikah sama Mbak Titi. Kok nggak kedengeran resepsinya di mana? Itu benar apa hoax? Mungkin takut ditagih royalti. 2,5% tadi itu, ya kan? Jadi ini rame-rame kita aja sama keluarga gitu. Tapi kan orang banyak gitu, ih deket, ih jodoh, ini aja lah jadian gitu. Sampai ada gosipnya kalian udah nikah. Iya. Kalian berdua lihat berita atau kabar ini tuh gimana? Kita juga lihat, kita baca juga, kita ketawa-ketawa. Jangan ketawa, nggak kepikiran, ih lucu juga ya gitu nggak? Belum. Belum ya, yeah. Kata-katanya adalah belum. Ini Titi DJ dan Thomas Djorghi ternyata sudah menikah, ini kalimat beritanya ya. Teman lama yang akhirnya jadi pasangan tanpa banyak sorotan, tanpa banyak drama. Diam-diam Titi DJ dan Thomas Djorghi ternyata sudah menikah. Begitulah cinta yang dewasa, tak perlu digambarkan. Cukup saling memiliki, cukup saling nyaman. Selamat untuk kebahagiaan kalian berdua, Titi DJ dan Thomas Djorghi. Terima kasih ucapannya. Kau lihat tapi ini berita. Gua baca juga. Ketawa-ketawa doang. Ketawa-ketawa kita berdua. Ya udah lah ya. Tidak banyak orang tahu kalau Titi DJ dan Thomas Djorghi sebenarnya sudah lama menikah. Karena awalnya mereka hanya bilang temenan, emang dari kecil udah berteman. Iya.
Lucu ya, banyak ya? Banyak banget. Ini sampai beberapa M yang komentar-komentar kayak gini. Oke. Tapi selain berita ini yang kemudian jadi kayak ala-ala artikel gini, ada lagi nggak sih berita tentang kamu yang bikin kamu ketawa juga selain berita kamu sudah menikah sama Titi? Rata-rata ini sih paling hit, yang paling hype ini. Paling hype ini. Keluarga kamu sendiri baca berita ini? Baca semuanya, keluarga juga baca. Mereka komentar apa? Ya kita doain aja deh. Mau bilang apa? Ya udah kita doain aja gitu. Keluarga juga bilang gitu. Kamu ketemu sama Titi dari kecil, dari remaja lah. Kamu kan model itu dari umur 16 kan tuh? Dari umur 16 tahun. 16. Jadi kenalnya sesudah kamu ikut ajang model itu atau sebelumnya udah kenal? Enggak, setelah aku menjadi terjun ke dunia hiburan baru ketemu Titi. Dia kan lebih awal juga dia kan. Jadi aku baru terjun ke nyanyi. Nah, beberapa acara ketemu sama Titi. Oh, jadi kamu justru deketnya setelah kamu nyanyi 9 bahan pokok itu. Oke, tapi dulu kamu pernah ngefans atau apa gitu nggak sih sama Titi DJ? Tahu aja, ngefans enggak, cuma tahu aja di mana-mana kan juga ikutan Miss Universe apa gitu tadi. Cuman tahu berita aja doang. Tahu beritanya aja. Terus yang bikin kalian deket tuh apa? Mungkin setelah ketemu ngobrol hahihi kok nyambung gitu loh. Kok lucu nih anak gitu kan, lu seru banget gitu. Udah kata sering kontak-kontakan tiap pagi, teleponan, ketawa-ketawa, ketemuan gitu. Dan punya hobi yang sama, kebersamaan yang sama gitu. Hobinya apa? Ya suka hobi makan, hobi jalan-jalan, hobi apapun yang klop gitu loh. Intensnya tuh mulai kapan tuh? 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun, jadi sebelum pandemi atau pas pandemi? Enggak dong, 2 tahun yang lalu setelah pandemi. Setelah pandemi itu baru intens banget ketemu. Baru ketemu tuh klopnya, lucunya apa segala macam. Klopnya dan kesehariannya kita. Kesehariannya gitu. Oke, ini kita mau tanya ya. Kalau menurut kamu nih nilai 1 sampai 10 skalanya Titi DJ ya. Nanti kalau kita undang Titi DJ kita tanyain lagi tuh Mas Jorgi gitu kan. Nonton lah dia sekarang. Hai Titi. Nonton Titi. Resepsinya kapan? Oh salah ya tetap. Kelucuannya 1 sampai 10 berapa lucunya dia? Oh, 11-12 sama saya. Ya, saya 11, dia 12. 10. Jadi lucuan kamu ya. Lucuan aku. Manjanya. Manjaan Titi pasti. Oh, manjaan Titi 10, aku 8. Oh gitu. Sabarnya. Sabar Titi lah ya. Oh, kamu lebih emosional. Ada radang emosional. Suara dalam hal nyanyi. Hah? Oh, suaranya Titi yang mesti dibandingin sama kamu ya. Suaranya Titi menurut kamu 1 sampai 10 berapa? 10 ya. Oke. Kemandiriannya, kamu menilai dia berapa? Aku lebih mandiri kayaknya ya. Kah? Daripada dia? Kayaknya aku lebih mandiri lagi, lebih ayo gitu. Oh, dia masih agak harus tergantung sama si A, sama si B, si C gitu. Kamu kalau makan sendiri di restoran ibaratnya bisa. Kalau dia harus ada temennya. Harus ada temennya. Oke. Uletnya. Nah ini 11-12 nih. Oh iya. Mirip-mirip nih uletnya. Kalau kamu ulet keke, dia ulet bulu. Karena sama-sama bintang Gemini kan. Oh. Sama-sama Gemini aktif jadi dong ya berdua ya. Aktif. Dewasanya Titi ya. Jadi dia lebih dewasa. Nurut. Nurutnya. Kesini situ ya dia lebih rebel dia atau lebih nurut dia ngikut aja ke apa yang itu. Dia ngikut aku. Oh dia ngikut. Oh. Nanti kita ke kanan ya. Oke kita kanan. Nanti kita kiri ya Ki. Kamu kanan apa kiri sih? Dia ikut aku sih kayaknya. Kalau kanan ya kanan, kiri. Ya udah ikut dulu aja deh gitu. Oh dia pasrahan orangnya. Udah cocok berarti ya. Lah, bikin netizen banget. Kita lihat kompilasi kebersamaannya seperti apa sih berikut ini. Orangnya kayak suami istri ya. Lah. Bukannya meluruskan, malah Mama dan Papa menjerumuskan gitu ya. Kamu sama anak-anaknya Titi kan udah pada gede-gede juga. Iya, dekat juga. Dekat juga. Sering ngerumpi bareng gitu. Sering ngobrol juga. Mereka juga apa ya? Ya karena kita sering kebersamaan gitu. Anak-anaknya selama mama bahagia, mama happy, go ahead gitu. Oke. Di antara kalian berdua ya, antara kamu sama Titi, mana yang lebih julid? Aku kayaknya. Kalau gitu nanti kita akan sandingkan Mas Jorgi dengan yang berikut ini, seorang konten kreator yang banyak sekali mengeluarkan pendapat-pendapat yang tajam, setajam. Ada Michelle Halim, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Perempuan lulusan fashion bisnis ini kerap membuat konten. Michelle yang pernah melakukan operasi hidung pada 2019 ini kerap membuat konten transformasi perubahan wajahnya dan mengatakan semua perempuan akan cantik pada dananya. Sudah bersama dengan
Michelle Halim, apa kabar? Baik dong, Ini selalu baik. Tiba-tiba dia bawa burung di sini Ini ya. tas. Itu apa? Oh itu tas. Oh, lucu banget sih. Bisa diisi apa di dalam sini? Kesabaranku. Oh, kesabaranmu kecil ya berarti ya. Kecil. Kamu lebih orangnya nggak sabaran. Compact kesabarannya. Oh, compact. Kan kamu seorang konten kreator yang banyak sekali gitu memberikan komentar-komentar yang lumayan banyak kontroversinya gitu ya. Salah satunya kalau kita Google Me, apa yang dikenal kalau kita cari nama Michelle Halim adalah yang pertama, donatur dilarang natur. Kok tulisannya gitu? Padahal menurut kamu kan, maksudnya kalimatnya yang benar adalah selain donatur, Dilarang ngatur. selain donatur. Selain iya, Nah. kata-katanya. Dan ini kenapa bisa viral? Salah satunya karena kamu nge-state salah satu pendapat orang tentang Ya. pendapat selain donatur dilarang ngatur. Gitu. Benar. Iya. Banyak yang panas. Yang semuanya panas gitu. Tapi kamu memang agak tergerak gitu dengan komentar itu. Sebenarnya kata-kata donatur itu cuma istilah sih. Iya. Kalau misalnya orang, nggak cuma cowok ya ini ya, siapapun yang tidak berkontribusi dalam hidup kamu, Betul. ya jangan mau diatur. Kalau nggak ada kontribusinya dan mau diatur berarti toh, Nah, oke. nah, kan? Aku sensor sendiri nih akhirnya. Ada di sini kan live ya. Iya, live. Kan, jadi menurut kamu seandainya adalah ada siapapun lah itu dia tidak donatur gitu. Artinya kontribusinya bukan dalam bentuk materi ya. Iya, Nah, kan kamu bilang kontribusi kan macam-macam, Macam- materi, macam- waktu, Nah. perhatian. Nah. Harus ada semua dong. harus ada semua. Harus dong. Salah satu aja nggak boleh. Nggak boleh. Nggak terima diskon di sini. Sorry. Jadi kalau kontribusinya cuma bukan waktu. cewek-cewek promo ya. Kalau kontribusinya cuma waktu doang, Nggak bisa. kehadiran, kehadiran kayak absen. Banyak kalau kehadiran. Oh banyak kalau kehadiran. Iya, Itu tetap ceklok aja tiap hari di kantor. nggak boleh ngatur ya. Nggak boleh dong. Jadi kalau dalam hidup kamu siapa aja yang boleh ngatur kamu? papa aku. Itu ya. Iya, donatur tetap dan utama. Dari lahir. Dari lahir benar Mau itu. dengerin. Papi Kalau bilang. misalnya ada pasangan, ada syarat-syarat tertentu nggak baru dia boleh ngatur? Atau Iya ketika dong. Pasti dong. apa? Ya harus bisa provide dan protect. 11-12 aku lihat sosok papa aku, ya aku mau nanti pasangan hidup aku ke depannya seperti papa aku. Kalau pacar doang boleh ngatur nggak? Hah? Pacar doang. Baru pacar ya. Boleh aja sih kalau dia bisa sesuai dengan kriteria itu. Nah, jadi ada kontribusi dalam hidup Yes, kamu. kontribusi. Jadi uang, materi, Waktu, secara waktu, terus perhatian. Udah cukup itu aja sih. Cuma 3 doang. 3 doang, simpel kan sebenarnya. Simpel Simpel, cuma kamu usah ribet aja. Komentar netizen coba kita baca ya. Berikutnya. Komentarnya adalah komentar netizen soal kontennya. Mana? 1, 2, oke. Nah. Who hurt you, Cimiha? Zaman dulu Cimiha cantik, manis, pintar, tambah konten flexing, doxing, dan sok mantep kayak gini. I miss the old you, Cimiha, katanya gitu. Ya ada lagi komentarnya. Mana sih? Ini cewek memang haus pujian ya, tahu itu semua brand mahal. Ingat mbak yang dihujat haters bukan lu doang. Banyak artis-artis yang oke dihujat tapi biasa aja, nggak haus validasi sana sini. Oke, coba kita lihat ya. Karena ya mak sebelumnya kayak apa sih? Ini ada yang bilang kamu berubah gitu ya. Ada fotonya, coba kita lihat fotonya. Berasa kenal ya. Ini kayak gini. Tapi apakah kamu sendiri ngerasa ya konten kamu dulu, kan kamu sebagai konten kreator, konten kamu dulu sampai kesininya tuh memang ada perubahan gitu? Berubah. Apalagi dulu tuh aku sebenarnya very private, nggak main Instagram, nggak main sosial media. Tapi karena bisa menghasilkan cuan, of course aku jadi main gitu. Oke. Kan udah lama di zaman kuliah waktu aku masih belasan tahun ya yang baju abu-abu. Ini jauh, ini masih umur belasan dan early 20s. Oke, nah ini tadi ditanya who hurts you, Ci, gitu, karena kayaknya kamu tuh kan emang banyak menyuarakan tentang perempuan mandiri gitu ya. Sebenarnya jangan mau laki-laki yang cuman modal kehadiran doang. Apakah kamu punya pengalaman? Sebenarnya seperti itu? enggak sih, gini, pengalamannya bukan dari aku sendiri ya, tapi di sekeliling aku itu aku banyak banget melihat pengalaman perempuan-perempuan yang salah pilih dan disakitin oleh pasangannya. Jadi aku tuh justru aku tuh tidak ada yang menyakiti, makanya aku tuh berani dengan lantangnya mengungkapkan semua ini gitu loh. Tapi kalau orang ada kesakitan sendiri kan dia nggak berani lah ngungkapin gini karena ada traumanya. Justru kan aku tuh nggak ada trauma, tapi lihat banyak orang trauma dan follower aku tuh kebanyakan perempuan, jadi aku mau menyuarakan itu. Nah, itu kan ada yang berubah nggak? Ini kan ketika kamu ke statement kayak gitu dengan berani kan banyak pro kontra tuh. Salah satunya nggak tadi gitu ya. Buat kamu secara mental itu jadi mengganggu ketenangan jiwa? Nggak sama sekali. Kan soalnya komen mereka tuh kan online. Aku nggak tahu mereka hidup, aku nggak tahu mereka nafas, nggak tahu tinggal di mana. Mereka benci aku, ya udah thank you. Thank you aja. Thank you aja. Kan kayak aku bilang tadi, kayak kenal deh gitu. Kayak kenal deh gitu. Gitu aja. Gitu aja. Gitu. Tapi kan kamu itu kan suatu resiko kalau misalnya kita
kehidupan terekspos, itu pasti ada orang yang benci sama kita, tapi pasti juga ada orang yang setuju sama kita. So it's okay. Emang sudah salah satu resikonya. Oke. Nah kan kamu juga sering kadang-kadang tuh membalas atau menjawab dengan bentuknya konten. Yes. Bentuknya konten. Gitu. Ya kan? Kalau aku dihujat, aku kontenin biar dapat viewer. Thank you. Idenya dari mana? Dari dalam diri sendiri. Yang atau dapat wangsit dari mana, kebesit aja. Ini kurang ajar nih jempolnya nih. Terus aku lihat-lihat tuh biasanya, aku buka profilnya. Ada fotonya. Masuklah ke Reels. Rame gitu. Okay. Tapi aku nggak ada katain dia kasar di sana, nggak. Bisa aku cuman kayak yang menghujat dan yang dihujat. Gitu. Maksud aku lu ngaca gitu loh. Sebenarnya. Oke, baiklah. Ini ada lagi kompilasinya seperti apa sih ketika dia itu merespon komentar-komentar negatif dari netizen. Kita lihat yang berikut. Ini agak dar-dedor ya memang ibu ya. Itu apakah memang bawaan dari kecil dan itu memang ada panutannya? Kayaknya karena aku tuh backgroundnya dari orang tua yang sangat solid dan is from a happy family. Jadi aku tuh orangnya nggak gampang sakit hati. Kalau misalnya ada yang nggak setuju sama aku, ada yang nggak suka, ya udah aku bikin bercandaan aja. Gitu. Oke. Jadi kamu merasa secure diri kamu. Secure, very secure. Oke. Ini mamanya kamu juga Mama aku. juga bikin beberapa konten gitu. Dia ya? suka, dia ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu nggak ada kerjaan. Sebenarnya mami aku kerjanya hanya menghabiskan uang suami, jadi dan main ya, Instagram gitu. Jadi ini jadinya. Aduh itu panutan, gitu. itu panutan banget ya. Iya, trophy wife ya. Ngabisin uang suami, ya ampun, panutan. Jangan itu postingan mamanya Michelle. Kita lihat yang berikutnya ini salah satunya ya kan. Inilah rahasia agar tidak mudah kelihatan tua. Jangan mudah emosi, rajinlah traveling, bangun tidur pakai alarm, rajin perawatan, nggak punya iri apalagi hutang, jangan dendam, langsung balas aja. Selalu mendoakan orang jahat supaya mempermudah jalur cepat mereka masuk. Ini ngomongnya halus-halus gitu juga. Iya. Emang gitu dia. Tapi tante, ibu-ibu on fire dia. Tante kan punya suami yang providing ya. Tapi itu menjadi panutan kamu nanti kalau punya pasangan juga harus seperti itu ya. Pasti dong. Oke, ini ada lagi. Semangat ya, berkembanglah terus, jangan berhenti karena lelah dijahatin omongan orang bodoh katanya gitu. Ini mama kamu terinspirasi kamu atau kamu terinspirasi mama kamu? Kayaknya mami aku terinspirasi aku deh. Inspirasi aku karena gini, kalau saat namanya seorang ibu ya, kalau aku beda sama mami karakternya. Aku lebih kayak papa, lebih kecuek. Kalau ibu anaknya tahu ada yang ngehujat, padahal aku berkali-kali kasih tahu kan, Mi, ya udahlah, namanya kita kan sosial media ada orang yang suka dan enggak, tapi dia namanya ibu pasti ada nggak terimanya. Iya, baper juga gitu pasti. Terus gimana nih mami tanggapannya? Udah bercandain aja, julitin balik aja, nggak apa-apa. Ya ampun. Gitu. Oke, nanti kita akan satukan ya. Julid 1 dan julid 2. Setelah berikut jangan kemana-mana, tapi Rumpi No Secret. Putih One for All yang mengisahkan tentang 7 miliar ini dihujat netizen karena dinilai tidak layak tayang dan karakternya hasil modifikasi dari platform karakter animasi berbayar hingga dibanding-bandingkan dengan film animasi Jumbo yang telah ditonton lebih dari 10 juta bayar dalam proses produksi film dan hasil film akan berbeda dengan trailer. Oh, Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Mas Endiarto. Ini adalah sutradara dan produser eksekutif film Merah Putih One for All gitu ya. Mas Endiarto, ini kita langsung aja ya. Ini awal mula keributannya dari mana sih? Sepertinya dari postingan yang berikut ini yang mengutip dari keterangan yang diberikan oleh salah satu eksekutif produser dari film ini juga yang namanya Mas Sony begitu ya. Yang mengatakan bahwa budget ini adalah 6,7 miliar. Tapi Mas Endiarto membantah itu. Nah, sebenarnya budgetnya berapa? Kenapa bisa beda antara Mas Endiarto dan Mas Sony? Ya, sebenarnya nggak beda ya, cuma salah persepsi dan asumsi yang dari luar aja. Bedanya Jadi tidak ada pernyataan budget sebesar 6,7 miliar untuk produksi film ini. Gitu. Jadi semua udah jelas, kita tanyain satu-satu, tidak ada. Pak Sony juga kita tanyain, nggak ada. Cuma itu angka itu keluar ketika ada salah satu dialog dengan salah satu produser kami, si Toto. Dia bercerita dan didesak, berapa sih budgetnya? Masa nggak ada hitungannya? Masa nggak tahu bla bla bla? Dia bercerita, kalau itu effort masing-masing kru, talent dan semuanya di-value-kan, itu nilainya bisa segitu. Tetapi kalau bener-bener detail itu bisa lebih dari itu juga. Nah, jadi bisa segitu. Iya, karena kita itu berangkat dari gotong royong, bukan gotong royong uang, tapi gotong royong effort. Jadi nggak ada yang dibayar? Nggak ada yang dibayar. Tapi ada yang keluar duit?
Ya keluar duit buat beli mineral, nasi goreng gitu. Atau ada dana dari pemerintah? Kami berharap ada. Berharap ada. Berharap, tapi sampai hari ini kan cuma apresiasi aja. Atau ada donatur? Kami berharap mungkin dari Rumpik bisa kasih donatur, oke deh gitu. Tapi, memeriahkan juga. Iya. Nggak, tapi ini orang juga bertanya-tanya, ini kan dalam waktu singkat, katanya dalam waktu sebulan aja nih produksinya. Ya, itu kan asumsi lagi. Yang benar berapa lama? Kita mulai ini berdasarkan 17 Agustus kemarin, tahun kemarin. Oke. Kita menunggu kok nggak ada kemeriahan proklamasi dalam bentuk film. Karena kita kan bagian dari pekerja kreatif film. Lalu kita muncul ide, dan sejak Agustus itu saya menggadang-gadang apa ya, oh kita buat film animasi. Bisa tayang di bioskop ya, dan ini besok udah pasti tayang ya. Kok bisa sih ada orang dalamnya? Maksudnya karena ada beberapa orang yang bilang berarti makhluk astral dong. Nggak, banyak orang yang bilang ini masuk sampai ditayangkan di bioskop aja itu screening dari bioskop sendiri itu kan nggak mudah ya. Kalau nggak ada jaminan ini bakal laku dan lain sebagainya, itu katanya ya nggak bisa masuk. Ini kok bisa? Kami mengikuti prosedur yang diterapkan oleh pihak bioskop. Khususnya yang paling ketat itu kan X61. Kita memberikan surat permohonan tanggal tayang, ini nggak direspon, kita tanya, akhirnya kita diundang audiensi. Kita jelaskan visi misi kami begini ini. Mereka udah lihat trailernya? Ya trailer kan udah pasti jadi karena udah STLS ya. Dan mereka udah lihat, mereka minta tolong mana filmnya, kita kasih. Lalu ada revisi, ini tolong ya direvisi bisa nggak? Kalau ada waktu kami revisi, direvisi lagi gitu. Sampai akhirnya finally kita tanya gimana, apakah bisa? Nah, akhirnya kita diberi kesempatan. Akhirnya bisa. Benar nggak sih bahwa ada tawaran kalau yang mau nonton dibayar 15.000? Nah, itu saya nggak tahu malah. Yang bayar siapa? Mungkin ada donatur di luar. Ada keharusan gitu ya untuk instansi tertentu harus nonton. Kalau nonton nanti suruh foto sebagai laporan nih udah nonton film ini. Kemungkinan itu di luar ada yang beraktivitas gitu ya. Bagus lah gitu, berarti ikut memeriahkan. Cuma dari kami nggak tahu sama sekali apa-apa. Sebab ini proyek gotong royong untuk kontribusi memeriahkan. Jadi konsepnya dari awal saya buat narasinya sederhana, animasinya juga sederhana. Jadi ini tidak ada duit pemerintah, tidak ada donatur luar, pengusaha apa itu? Nggak ada. Jadi kami sendirian, tidak ada satu peser pun dari siapapun. Berapa budget produksinya? Loh kan nggak ada budget. Benar, cuman air doang. Iya, air. Dan yang nggak bisa dibayar dengan terima kasih itu apa? Ada 3. Apa? Air mineral, nasi goreng, poster, sama DCP untuk bioskop. Itu kan berurusan dengan pihak lain. Kalau dengan internal kami itu terima kasih karena aja. Sudah dari awal kita begitu, tapi itu nggak mudah loh, karena pada awalnya banyak yang nolak. Nah ini ada juga tudingan bahwa karakter-karakter itu diambil dari aset yang ada di marketplace dan tapi aslinya itu tidak bayar, tidak ada izin. Ini ya yang pembuatnya orang mana? Pakistan. Ini karena ada kemiripan nih dengan asetnya. Ini gimana ada kemiripan kan? Jadi gini, seorang animator itu sudah pasti dia memiliki sourcing. Animasi berarti dia punya aset-aset, baik itu yang freeware maupun berbayar. Seorang animator pasti sudah punya aset dan itu ada tersedia bebas di marketplace. Nah, kemiripan ini seperti yang ini, animator pasti sudah punya lama. Dan kemiripannya kan tidak letter-let persis. Kita akan modifikasi. Dengan kata lain, iya kita menggunakan sebagian aset-aset itu. Tetapi aset-aset itu adalah hal yang biasa di dalam produk animasi. Sekelas film yang di Hollywood yang biayanya sampai T itu juga masih menggunakan aset-aset digital. Tapi kan ini dia berbayar dia. Loh, iya, semua berbayar. Ngambil dari situ. Bayar nggak? Ya berbayar. Kalau enggak kan nggak bisa. Nggak, maksudnya bayar nggak dari pihak produksi? Bayar nggak? Karena bukan dari produksi, itu kan bagian kontribusi dari animator kita. Dia sudah punya sos kan. Tapi animatornya nggak ngambil dari sini? Ngambil dari sini nggak dia? Dia ngambil template-nya aja. Jadi template itu kita modifikasi. Oh rambutnya begini, oh warnanya gini, ininya begini. Itu sesuai toko yang sudah kita tentukan di awal. Jadi dia memang ngambil template dari sini. Template-nya beberapa itu. Karena film animasi digital itu kan semua pakai platform digital. Pertanyaan selanjutnya ya, kenapa di dalam film anak-anak itu, nih yang tanya dia, kenapa tiba-tiba ada muncul senjata AK? Setelah berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret.
Pak Jokowi, oh enggak ya? Mukanya mirip, suaranya juga mirip. Pak Hendiarto, sutradara dan juga produser eksekutif dari film Merah Putih All for One. For All. Oh sorry, kenapa harus ada One for All? Katanya ini film untuk 17 Agustus. Saya kira bahasa Inggris itu bukan bahasa aneh lagi. Mulai anak kecil sampai gede sampai kita, semua harian daily language kita sudah kombinasi seperti itu kan? Iya, anak Jaksel Pak. Nggak semuanya. Itulah. Jadi ini film mengangkat dari sisi anak Jaksel. Jadi ini kan bahasa yang formal, yang mudah dipahami dengan grammar yang sederhana. Oke. Nah, kembali ke jalan cerita. Pak Hendiarto kan bilang katanya ini terinspirasi juga workshopnya bersama Rian bahwa animasi itu yang terpenting. Gitu nggak sih siapa yang ngomong ya kemarin itu ya? Pokoknya yang penting adalah jalan ceritanya. Ya. Sementara jalan cerita ini banyak orang yang bingung. Ini ngapain sih cari bendera aja harus ke hutan? Padahal kan ngelewatin pasar. Kenapa nggak beli bendera di pasar gitu? E-commerce gitu ya? Iya. Beli di e-commerce. Itu karena gimana Pak? hanya melihat dari 2 menit 1 detik trailer kan, belum melihat keseluruhan. Kalau mau tahu kenapa, why dan sebagainya, ya fairnya harus melihat sampai habis. Lalu bisa mengerti dan memahami alur ceritanya seperti apa. Jadi nonton dulu ya? Mestinya gitu dong. Tapi nggak ada yang bayar 15.000 kalau nonton ya? Bisa patungan kali dengan Bung Thomas gitu, mungkin bisa patungan itu. Iya, soalnya salah satunya Mas siapa tuh yang bilang ya, Mas Sony ya, itu bilang trailernya sama film aslinya itu jauh berbeda katanya gitu. Bedanya tuh gimana? Enggak, ceritanya? Ya pasti berbeda kan. Trailer itu kan cuplikan. Sama yang aslinya kan berbeda, sehingga pesan moralnya nanti akan dapat di 70 menit seutuhnya. Tapi kualitas pembuatan animasinya? Semuanya kualitasnya sama. Cuma jalan ceritanya aja lebih komplit. Iya, betul. Oke. Nah, website itu yang hilang itu kenapa tuh websitenya PH-nya hilang? Oh ya, website kami perfikir.com itu mulai Jumat ketika kita mau gala primer itu tiba-tiba seperti ada serbuan lalat yang bersama-sama viral. Langsung hack. Dan langsung bukan hack atau apa, tapi udah nggak bisa diakses. Baru kemarin sembuh. Mas Hendiarto, ini kan walaupun banyak orang yang reviewnya jelek ya, tapi ini kan ada sebuah promosi kalau menurut saya ya, lihat ya terhadap film ini. Apakah ini memang sengaja di-create oleh pihak Perfiki supaya filmnya banyak yang nonton trailernya? Kami berangkat dari gotong royong effort. Ya, kalau itu meng-create itu kan berarti butuh high cost. Daripada high cost buat meng-create itu, mending saya investasikan untuk menambah jumlah layar bioskop. Kan lebih bermanfaat secara masif buat anak-anak di daerah-daerah, apalagi di luar Jawa kita belum bisa mengakomodir mereka. Iya, itu ya. Jadi ini bukan settingan ya guys, ini asli. Oke, sekarang kita menuju ke Michelle dan juga Thomas Jorgi. Ini ada POV ya, apa sudut pandang kalian terhadap statement berikut ini ya. Kalau ada statement yang bilang pasangan itu nggak harus 100-100, tapi bisa 0 sama 100, bisa juga 100 sama 50 atau 50-50 atau bahkan 10 sama 90. Nggak setuju. Mukanya gitu banget. Kenapa? Kenapa kalau menurut kalian? Kenapa nggak boleh 0 sama 100? Iya, kenapa nggak sama-sama 50-50? Harusnya 50-50. Iya, buat aku sih. Kalau aku terserah sih, tergantung negosiasinya. Tergantung negosiasinya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? Kan ada yang mau 50-50, ada yang mau 0-100. Kan kemampuan orang beda-beda. Iya sih. Jadi kalau misalnya ada yang mau memberi 100 dan dia tidak mau apapun dari yang perempuan atau sebaliknya, ya nggak apa-apa kalau sama deal-dealannya kayak gitu. Selama itu ikhlas ya? Sama itu ikhlas yang penting. Oke. Setuju atau enggak nih ya? Atau gimana POV kalian? Jadi orang baik itu nggak bikin kamu dicintai, tapi justru dimanfaatin. Michelle? Setuju, jangan begitu. Banyak orang, waduh nggak bener deh pokoknya. Mau berkata kasar tapi live, aduh. Jadi orang baik itu kadang suka dimanfaatin ya Michelle? Gitu. Kamu pernah? Yang penting kita jangan jahat sama orang aja. Jangan jahat sama orang? Jahat, tapi jangan terlalu baik. Terlalu baik itu contohnya gimana? Terlalu baik. Susah lagi kan katanya. Disensor loh, nggak bisa lagi. Pokoknya kita berusaha yang membuat yang terbaik aja. Misalnya ada, aku pinjam uang dong, itu kamu bakal kasih atau enggak? Blok. Unfollow, blok. Ada orang pinjam uang ke kamu, teman pinjam kamu blok. Oke. Langsung unfriend, blok. Untuk kalian berdua, apakah kalian tertarik untuk nonton film Merah Putih? Iya, penasaran juga sih. Itu film kartun ya? Animasi. Iya, animasi. Oh ya. Pengen nonton nggak? Boleh. Boleh ya, nanti dibayar 15.000. Aku pakai nasi goreng aja.
Itu hoax ya, ada yang bayar 15.000 ya. Tapi boleh. Ini karya dari masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Saya dilakukan secara gotong royong. Tidak ada uang dari pemerintah, tidak ada uang dari cuci-cuci, tidak ada semua ya. Uang dari Kak Ros aja. Aku juga mau. Mau ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Pak Jorgi dan terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di Jarum Indos.